Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama saya, Kapten Bonar Victor Napitupulu, dalam acara podcast Cerdas Sosial Universal. Hari ini kita akan membahas tema lanjutan. Empat, semua warga negara dewasa harus dijamin negara memperoleh pekerjaan guna menghidupi dirinya, keluarganya, sekaligus untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima, semua orang yang bekerja atau rata-rata 40 jam seminggu hingga usia pensiun harus dijamin oleh negara untuk dibayar upah yang layak, dapat menabung uang di luar kebutuhan harian, dapat membayar pajak upah, dijamin asuransi dan biaya perawatan kesehatan sosial, serta untuk jaminan masa pensiun. Sehingga tidak ada kekhawatiran akan terlantar di hari tua. Dan untuk menjamin masa pensiun, menilai mata uang harus dipertahankan atau ditingkatkan oleh negara. Kalau kondisi demikian tidak dapat ditata negara, sudah perlu introspeksi guna mencari tahu di mana salahnya. Jikalau semua warga negara sudah terjamin sebagaimana di atas, dan hukum sudah tegas dengan supremasinya menegakkan keadilan, siapa lagi yang mau melanggar hukum maupun melanggar norma kehidupan yang akan merugikan dirinya sendiri. Keenam, negara harus melindungi segenap warga negara secara hukum, terutama kaum lemah, yaitu orang cacat fisik, mental, ibu dan anak, kaum menula, serta orang dalam kesulitan untuk mendapat prioritas pelayanan serta perlindungan yang diperlukan agar mereka dapat mandiri masing-masing. Ketujuh, negara berdasarkan hukum harus menghapuskan paham egoisme, eksklusifme, sopinisme, pencari kemenangan non-kompetisi sehat, kekerasan, pembodohan, serta penipuan, ketidakjujuran, termasuk penyesatan. 8. Tentu semua hal tersebut pada nomor 1 hingga 7 di atas harus menjadi bagian dari budaya dan hukum nasional. 9. Selanjutnya dari prinsip tersebut di atas, disusunlah tata tertib umum di semua sektor umum, di mana masyarakat berinteraksi antara lain berikut di bawah ini. A. Di kantor atau lapangan pelayanan umum. B. Di lingkungan perumahan rakyat. C. Di bandara atau sekitarnya. D. Di pelabuhan laut, sungai dan danau. E. Di tempat berlalu lintas laut, darat dan udara. F. Di semua angkutan umum. G. Di restoran, rumah makan, minum, atau warung. H. Di tempat keramaian dan hiburan. I. Di rumah sakit, di rumah ibadah, di pasar, di kebun binatang, di taman kota, di luar kota, di pantai, di hutan, di laut, di udara, dan lain di mana masyarakat bertemu dan berinteraksi. Ke-10, semua petugas pelayanan umum
terutama polisi khusus atau Polsus, harus diberi pendidikan dan latihan agar terampil menciptakan suasana aman damai dan pengendalian massa atau crowded management. Ke-11, semua pengemudi angkutan umum dan angkutan pribadi atau keluarga harus dididik berlalu lintas aman dan sopan, termasuk melayani penumpang. Jangan mengutamakan setoran, membelakangkan keselamatan. Harus mengutamakan keselamatan atau safety first. Ke-12, semua kegiatan masyarakat harus diatur dengan rambu ketertiban sosial agar tidak saling mengganggu, terutama waktu beristirahat dari pukul 22.00 hingga 06.00 pagi. Maka kalau ada pun kegiatan pada waktu istirahat tersebut di atas, tidak boleh menimbulkan kebisingan atau gangguan lain terhadap umum. Ke-13, pelanggaran atas ketertiban umum harus dijerat dengan tegas dan manusiawi, mendidik, dan tanpa diskriminasi. Ke-14, maka untuk ketertiban sosial, seluruh warga harus diserdaskan melalui pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah sebagai pengetahuan cerdas sosial universal. Ruang lingkup ketertiban sosial memang sangat luas. Tidak semua dipaparkan di sini, tetapi prinsipnya sudah jelas. Maka untuk hal-hal lain yang tidak disebut di sini dapatlah dikembangkan berdasarkan prinsip ini. Untuk menciptakan kerukunan bermasyarakat dan untuk memperkecil hingga menghapuskan konflik kekerasan antar masyarakat atau disebut SARA, karena konflik kekerasan selamanya merugikan pihak terkait dan meresahkan masyarakat sekitarnya. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembali di waktu dan kesempatan berikut.